Tak disangka, di tengah persaingan ketat dan skuad penuh bintang milik Ipswich Town, nama Elkan Bagot mulai mencuri perhatian sang pelatih. Bek jangkung timnas Indonesia ini, yang dulu akrab dengan status pinjaman ke sana-sini, kini justru masuk radar utama Kieran McKenna. Bukan cuma Elkan, musim baru di Eropa juga jadi ajang pembuktian bagi para bintang Garuda lainnya. Mulai dari Emil Audero yang lagi-lagi bikin gawangnya tak tersentuh, Kelvin Verdong yang ikut pesta gol Nijmegen, sampai Justin Hubner dan Dean James yang saling berhadapan di Eredivisie. Bahkan asisten pelatih timnas Alex Pastoor ikut duduk langsung di tribun Stadion Belanda demi memantau perkembangan para pemainnya di kancah Eropa. Sebuah sinyal jelas performa di klub bakal jadi penentu besar untuk posisi mereka di timnas musim ini. Musim ini, Ipswich Town kembali jadi sorotan, bukan cuma karena status mereka sebagai salah satu favorit promosi dari Championship, tapi juga karena masih banyaknya pemain bintang yang tersisa dari Liga Inggris musim lalu. Nama-nama seperti Jacob Grievous, Dara Ossie, Luke Wolfenden, sampai legenda hidup Ashley Young menghiasi skuad The Blues. Di tengah daftar mewah tersebut terselip Elkan Bagot, bek jangkung 1,96 meter yang karirnya di Ipswich sering diwarnai perjalanan pinjaman dari Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham, Bristol Rovers, hingga Blackpool. Sayangnya, laga pembuka Championship musim ini melawan Birmingham City jadi sinyal bahwa persaingan belum berakhir. Elkan tak masuk daftar skuad sama sekali. McKenna memilih menurunkan duet Grievous-Ossie sebagai starter dengan Wolfenden di bangku cadangan. Hasilnya, Ipswich harus puas berbagi angka 1-1 dengan gol penyeimbang lahir dari titik putih di detik-detik terakhir. Posisi Elkan saat ini bisa dibilang ia masih di urutan terakhir untuk posisi bek tengah, tapi cerita belum selesai. Sebelum kompetisi resmi dimulai, Elkan sudah menunjukkan ia siap bersaing. 4 laga pramusim dijalaninya dengan konsisten. Mulai 45 menit saat melawan Linz, 22 menit kontra Aberdeen, 16 menit menghadapi Charlotte Athletic, hingga 4 menit terakhir melawan Oxford. Durasi bermainnya memang bervariasi, tapi satu yang pasti, Kieran McKenna memberinya panggung di setiap uji coba. Bahkan manajemen klub sudah mengumumkan nomor punggung 25 resmi milik Elkan untuk musim 2025-2026. Sebuah sinyal kecil tapi berarti besar dengan ia masuk dalam rencana tim. McKenna pun tidak menutupinya. Dalam konferensi pers, ia memuji perkembangan para pemain muda termasuk Elkan. Saya pikir para pemain muda menjalani pramusim yang bagus termasuk Cameron dan Elkan. Kami tahu apa yang diharapkan dari mereka. Kami tahu seberapa tinggi standar mereka dan kami tahu apa kontribusi yang akan mereka berikan. Para pemain muda akan jadi bagian penting dari skuad ini. Meskipun begitu, McKenna realistis. Ia menegaskan akan memantau perkembangan sebelum memutuskan komposisi inti. Dan siapa tahu, pintu kesempatan itu terbuka lebih cepat, bahkan mungkin di laga Carabao Cup melawan Bromley tengah pekan nanti. Sementara Elkan terus berjuang di Inggris, kabar dari Eropa lainnya juga bikin bangga. Terbaru Emil Audero kembali menunjukkan kelasnya. Kiper utama timnas Indonesia itu mencatatkan clean sheet kedua di pramusim bersama Cremonese. Kali ini saat melawan Reggiana. Bermain selama 72 menit, Emil tampil solid, membuat gawangnya tetap steril meskipun lawan beberapa kali mengancam. Dari Belgia, Joey Pelopessi mendapatkan menit bermain di laga seru antara Lommel SK dan Daring Brussels. Masuk di menit ke-75, Joey membantu timnya terhindar dari kekalahan dengan laga berakhir dramatis 3-3. Di Belanda, Elena Reinders juga memberikan kontribusi berarti untuk PEC Zwolle. Masuk dari bangku cadangan di menit ke-68, ia ikut menjaga keunggulan tipis 1-0 atas FC Twente. Kemenangan penting untuk mengantarkan PEC naik ke papan atas klasemen sementara. Namun, kabar berbeda datang dari kubu FC Twente. Meiselkers absen total dari daftar pemain di laga yang sama, memicu spekulasi bahwa ia tengah bersiap angkat kaki dari klub yang dibelanya sejak lama. Sebelumnya, dan masih di pekan ini, Kelvin Verdong, bek kiri andalan timnas ini, tampil penuh saat Nijmegen pesta gol 5-0 atas Excelsior. Penampilannya solid di lini pertahanan, sekaligus membantu tim membangun serangan.
Masih di Eredivisie, Justin Hubner tampil disiplin saat membela Fortuna Sittard melawan Go Ahead Eagles. Bermain penuh, ia menjaga lini belakang dengan percaya diri menghadapi serangan demi serangan lawan. Di sisi lain, lawannya di laga itu adalah Dean James. Bek kiri timnas juga bermain penuh untuk Go Ahead Eagles dan menciptakan 1 assist. Performa impresif kedua pemain membuat duel 2 bintang Garuda ini layak jadi sorotan. Dan dari Jerman, Kevin Dix juga kembali diandalkan penuh di laga uji coba Borussia Mönchengladbach lawan Brentford. Bermain aman dan rapi di lini belakang, ia membantu timnya menahan imbang 2-2. Tidak hanya memantau dari layar, asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor memilih turun langsung ke lapangan. Akhir pekan ini, ia hadir di 2 stadion Eredivisie untuk melihat sendiri performa anak-anak asuhnya. Sabtu, ia menyaksikan NEC Nijmegen membantai Excelsior 5-0. Di laga itu, Kelvin Verdonk tampil sempurna selama 90 menit, solid bertahan dan agresif membantu serangan. Keesokan harinya, Pastor berpindah ke stadion IJssel Delta. Targetnya jelas, memantau duel Pek Zwolle kontra FC Twente yang harusnya mempertemukan 2 bintang Garuda, Eliano Reinders dan Meesilkers. Namun kenyataannya berbeda. Eliano memang masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-68 dan ikut menjaga keunggulan 1-0 timnya. Tapi Meesilkers justru tidak masuk daftar pemain sama sekali. Absensinya memicu tanda tanya besar, bahkan spekulasi soal kepindahan semakin kencang terdengar. Kehadiran Pastor tak luput dari sorotan media Belanda. Komentator siaran langsung bahkan sempat menyebutkan namanya saat kamera menyorotinya di tribun. Lewat Instagram, ia membagikan momen tersebut, termasuk penghormatan mengheningkan cipta untuk legenda sepak bola Belanda, Rinus Israel. Jelas, pemantauan ini bukan sekedar jalan-jalan. Setiap catatan, setiap detail akan jadi bahan evaluasi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan untuk menentukan siapa saja yang akan masuk skuad Garuda di laga-laga penting mendatang. Langkah Alex Pastor mengitari stadion-stadion Eredivisie bukan tanpa tujuan. Bulan September nanti, Timnas Indonesia akan menjamu Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada ajang FIFA Matchday. 2 laga ini bukan sekedar uji coba, tapi pemanasan serius jelang pemutaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Patrick Kluivert dan staf pelatih ingin memastikan semua pemain berada di kondisi terbaik, baik fisik maupun mental. Mereka tahu, performa di klub akan sangat menentukan kualitas permainan ketika mengenakan jersey Garuda. Makanya, setiap menit bermain, setiap aksi di lapangan, hingga kondisi terkini para pemain di Eropa dicatat dan dianalisis. Pemusatan latihan atau TC untuk 2 laga FIFA Matchday ini diperkirakan akan dimulai tak lama sebelum tanggal pertandingan. Dan hasil pemantauan Pastor bisa jadi penentu siapa saja yang dipanggil, termasuk nama-nama yang akhir pekan ini tampil menonjol di Eropa. Musim baru di Eropa baru saja dimulai, tapi sinyalnya sudah jelas. Elkan Bagot mulai mendapatkan tempat dalam rencana Ipswich Town. Emil Audero kembali tampil sempurna. Kelvin Verdonk dan Justin Hubner unjuk kekuatan di Eredivisie. Kevin Dix solid di Bundesliga, hingga Eliano Reinders yang memberi kemenangan penting untuk Pek Zwolle. Semua ini bukan hanya tentang catatan individu, tapi tentang wajah baru Timnas Indonesia yang semakin mengakar di panggung Eropa. Dan dengan mata Patrick Kluivert serta Alex Pastor yang terus mengawasi, setiap performa di klub akan menjadi tiket emas untuk membela Garuda di laga-laga krusial. September nanti, 2 laga FIFA Matchday akan jadi ujian awal. Oktober, kualifikasi Piala Dunia menanti. Dan ketika para bintang ini kembali ke tanah air, mereka datang bukan sekedar sebagai pemain, tapi sebagai simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di level dunia. Jadi, bersiaplah. Musim ini, cerita besar Timnas Indonesia baru saja dimulai.